bertemu lagi dengan channel aku, Giftan Family. Nah, jadi kali ini aku lagi ada di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, jadi sebenarnya aku tadi tuh kesini pagi-pagi itu nganterin agar sepupu aku daftar di sini karena kan udah masuk di sini. Nah, terus katanya di sini tuh juga ada Museum Muhammadiyah. Nah, jadi biasanya soalnya katanya tuh di situ di lapangan itu. Nah, tadi tuh itu tuh ada perlombaan mana gitu ya, guys. Nah, terus katanya di sana tuh juga ada Museum Muhammadiyah. Nah, kalian mau tahu museumnya kayak apa? Jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk ikutin kita terus. Oke, kita jalan dulu ya. Nah, oke guys, jadi aku udah sampai di sini nih. Nah, sekarang kalian penasaran di dalam mau kayak gimana? Yuk kita masuk. Nah, oke guys, jadi kata masnya itu tadi itu kan ada yang rombongan juga tuh yang mau kesini juga. Nah, terus kita tuh harus katanya tuh nunggu 30 menit. Tapi tenang aja, kita tetap masuk kok. Nah, terus kita udah dapat tiketnya nih. Tiket Museum Muhammadiyah. Aku tuh tadi kan aku yang sering kemarin itu kan bilangnya Nah, ini berarti ini sekarang aku bayakan dia terus Oke guys, sekarang kita mau masuk dulu ya. Tanya dulu. Nah, ini habis ini kita yang ke berapa, Pak? Tiga. Ya, masuknya. Ini dingin ya guys. Sekarang kita udah boleh masuk ya. Yuk kita masuk. Yang lumayan padat, jadi kita gabungkan untuk rombongan ini. Nah, dalam Museum Muhammadiyah ini nantinya ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Yang pertama yaitu tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman maupun mengkonsumsinya di dalam. Kemudian boleh mendokumentasikan tapi hanya boleh kamera handphone tanpa flash, sehingga ketika ada toksis atau kamera profesional bisa disimpan atau dititipkan di registrasi saja. Nah, untuk berikutnya kemudian nanti sistem kunjungannya di dalam yaitu one way atau satu arah, yang mana ketika sudah ke zona berikutnya tidak diperbolehkan ke zona sebelumnya. Nah, karena ini sifatnya rombongan, jadi ketika berpindah juga harus bersama-sama seperti itu. Nah, nanti di dalam juga terbagi menjadi 8 zona yang terbagi dalam 4 lantai, sehingga nanti ketika kita masuk nanti ada toilet di lantai 2 dan lantai 4, yang mana ada edukatornya yang akan membantu menjelaskan koleksi di museum. Di dalam museum juga tidak diperbolehkan untuk menggeser ataupun bersandar pada dinding museum maupun koleksi museum. Ada pertanyaan? Ada. Oke, mungkin kita juga di dalam nanti ada salam sahabat museum. Ketika ada salam sahabat museum, jawabnya adalah museum di hatiku. Mungkin bisa kita coba? Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Belakang. Kita masuk.
Enggak di sini loh depan ini. Depan ini loh toko-toko ini saya. Atau di sini Bu. Masih yang mana? Oh iya. Tidak masuk ke ini loh Mbak. Sini kelihatan. Oh, toko. Kelihatan toko tapi ini deh. Kelong. Ya. Kenapa kita nggak duduk lagi gini? Itu loh, itu loh. Apanya saya? Aku yang saya. Tapi kalau di sini kan nggak kelihatan. Oh ya, apa sih dia musim ini? Itu di sana sih. Melengkung di sana. Ambilnya dari kanan, kan posisinya Ambilnya mau. bisa ini sama ini. Jadi mau gini. Jadi jembatan ini itu. Iya. Terus di sini ada kayak lukisan apa sih kayak ada jantung gitu. Gue boleh dibantu aku suka gimana ini? Ya udah dulu. Yang jelas kelihatan itu sama ini. Ada yang Ya ada. Ya ngalamin aku mau gimana ini? Oke. Dihitungnya 1, 2. Bagus ya. Ibu akan geser itu. Ayo duduk, ada duduk ya. Ayo saya ke sini. lukisan ini ya. Habis itu Kakak. Kakak, tak foto dulu sana. Madep sini kak. Dari yang mana? ini Yehe Jahara. Tuan Kot Mangkunegaran. Nih ya, ini ada
Maksudnya surat al-ma'un itu kan dari Al-Quran Muhammadiyah. Melalui museum, melalui aplikasi Museum Muhammadiyah. Kita bisa bantu sekalian, benar ya? Oh iya. Tahun dan juga tanggal di sini merupakan tahun di mana beliau-beliau ini akan secara resmi menjadi pahlawan nasional. Ini bukan bapaknya Pak Anies. Kalau ini nih Bu, ini dia Bapak Aisyah ya. Oh, berapa diangkat menjadi pahlawan nasional pada Iya, maksudnya itu di sini. diangkat ya. Ini kayak kamu ya. Dia akan jadi pahlawan nasional. Seperti itu. Siti Walida, oh iya. Dia kan pendirinya Aisyah ya. Nanti di atas ada kok Ibu Aisyah ya. Iya. 2014 itu masih Sopo Tresno, lalu 1917 itu udah jadi Aisyah. Ya awalnya nanti ada di atas. Guys, sekarang kita mau museum Belanda. Yang ini Iya, masuk ke orang waktu. Ini lukisan.
Jadi kapal ini adalah kapal yang bawa Ki Hajar Dahlan untuk berhaji pertama kalinya. Di mana pada masa itu Ki Hajar Dahlan masih berumur 15 tahun. Dia masih 15 tahun, masih sangat muda, sudah berhaji. Kemudian di tahun 1883. Nah kemudian di belakangnya di sini adalah background atau lukisan yang menggambarkan bagaimana sih suasana Ki Hajar Dahlan untuk berhaji pertama kalinya itu. Nah di sini ada gunungnya banget, adakah yang tahu gunung apa? Gunung Krakatau. Jadi di tahun yang sama dan Ki Hajar Dahlan berhaji pertama kalinya, Gunung Krakatau meletus tahun 1880. Nah kemudian di sebelahnya di sini ada penggambaran Yogyakarta. Nah kenapa sih kok ada penggambaran Yogyakarta? Karena Yogyakarta sendiri adalah kota yang memulai Ki Hajar Dahlan untuk perjalanan hajinya. Nah dari Jakarta beliau naik kereta api menuju ke Semarang. Nah dari Semarang beliau naik kapal dagang Cina menuju ke Singapura. Nah barulah dari Singapura beliau naik kapal Bismil ini menuju ke Jeddah. Nah kurun waktu Ki Hajar Dahlan berhaji itu sekitar 5 tahun. Tapi selama 5 tahun itu beliau tidak hanya berhaji saja, tapi juga menuntut ilmu di kota Mekah dan Madinah. Jadi dari tahun 1883 sampai 1883. Oke, selanjutnya kita bisa alamat di sebelah sana. Yang pertama di sini adalah lukisan yang menggambarkan bagaimana sih orang-orang zaman dulu di Mekah dan Madinah menuntut ilmu. Jadi kalau zaman sekarang kan bisa masuk ke sekolah, bisa masuk kelas, bisa pulang. Nah kalau zaman dulu tuh sistemnya adalah berkelompok atau berkelompok di mana antara para ulama dan juga para muridnya saling berdiskusi terhadap sebuah ilmu. Nah salah satu ulama beliau yang berasal dari Nusantara itu ada yang bernama Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Ini adalah lukisan yang menggambarkan bagaimana sih kondisi Mekah pada masa itu yang pastinya belum semedaya sekarang, belum canggih sekarang, pembangunannya juga masih sederhana, berbeda sekali dengan yang zaman sekarang. Selanjutnya di sebelah sini lukisan ya, iya itu silakan.
yang kelima yaitu gerakan kesehatan dan sosial. Nah, di sini adalah salah satu bukti atau realisasi dari gerakan yang pertama, yaitu gerakan dakwah. Adanya konferensi atau foto konferensi dari Mubalikin pertama di Yogyakarta yang isinya adalah para pendakwah Muhammadiyah. Lalu di foto yang paling bawah di sini, ini adalah foto ketika Muhammadiyah menjadi inisiator atau yang pertama kali sholat raya di lapangan. Jadi yang pertama kali melakukan sholat raya di lapangan itu adalah Muhammadiyah. Kemudian yang di sebelah sana itu adalah tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa dibuat oleh Ki Bagus Hadikusumo. Musola Aisyah ini didirikan oleh Kiai Haji Hidayat pada tahun 1922. Nah, Musola Aisyah ini khusus untuk perempuan. Jadi yang boleh masuk dalam, yang boleh sholat di dalam, yang boleh belajar di dalam itu hanya seorang perempuan saja. Bahkan imamnya juga seorang perempuan. Nah, intinya tidak hanya replika saja. Ini juga lebih kecil agar sesuai dengan ruangan. Bagaimana dengan azannya? Azannya mengikuti dari komandan pemerintah. Ya, di sini ini adalah tadi belum lihat yang musola atau Aisyah. dokumentasi dari salah satu program kerja gerakan perempuan. Nah, Ibu tahu posyandu? Ya, pasti tahu lah, main. Kongres bayi lomba bayi sehat. Jadi, jurinya itu adalah seorang belanda. Pengetahuannya lebih tinggi dibanding masyarakat pribumi pada saat itu. Di sini juga ada Tapi nggak bisa dibuka ya. iya. Sudah Ibu, sudah PKA. Kakak, kamu nggak boleh masuk sini, itu khusus wanita. Nah, itu. Dari masa sebelum kemerdekaan hingga sudah kemerdekaan. Nah, jadi diawali pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia itu masih propaganda pada Oh, ini anak kita. Nah, selanjutnya selepas mengalami kekalahan, maka langsung pemerintah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan di situ Indonesia bentuklah yang namanya Panitia PPKI dan juga PPKI. Di mana di dalamnya juga terdapat tokoh-tokoh Muhammadiyah atau juga organisasi. Dari Komunitas Mainan yang menjadi cikal bakal berdirinya Aisyah dan resmi didirikan pada tahun 1917. Dalam Aisyah ini terdapat tiga bidang yang difokuskan. Yang pertama ada di pendidikan, yang kedua ada kesehatan, dan yang ketiga ada juga di bidang media. Kalau di pendidikan mungkin ibu sekarang sudah familiar dengan yang ada media. Beliau merupakan tokoh utama dari Aisyah. Lalu dari bidang kesehatan itu juga ada itu namanya ada yang namanya sosial kesehatan atau sekolah kebidanan Direkam. yang sekarang ini juga menjadi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kalau di bidang media itu ada Suara Aisyah. Di mana Suara Aisyah ini Ini baju. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
ya. Iya. Oke guys, nah sekarang tadi itu seru banget lihat di sini. Nah sekarang kita langsung pulang ya guys. Kita tunggu dulu. Belum pulang tuh kita nunggu itu dulu Kak Alin. Oke ya guys, jadi segitu dulu. Jangan lupa like.